Dosen utamanya Pak Putri. Sudah pernah sama apa Pak? Pernah dulu juga pernah. Jadi jangan Pak ini kan? Pak ini. Iya, betul. Nanti sudah ada dua ini Pak ini paling saya ya terima kasih. Ya. Ya, sudah ada yang pernah mengikuti mata kuliah pasti. Di S2 satu. S2 satu. Biasanya kalau yang backgroundnya Polri, ya biasanya ada sih. Kalau dari yang satu kemarin yang dari UGM itu ada yang ya kalau malah belum pernah bisa. Jadi sesuai dengan tujuannya nambah wawasan. Ya nggak usah dicatat ya, nanti saya share aja di grup MPS-nya. Ini rencana kuliah kita nanti. Sebenarnya SCPL dan JPMK itu sudah ada di kurikulum ya, bisa disimak. Ini sesuai dengan capaian yang mau dituju. Ya kita akan memahami sistem FASI ya sebagai alternatif. Nah, nanti karena di sini JPMK-nya adalah dapat diaplikasikan dalam pembuatan sistem keputusan, kata kuncinya dapat diaplikasikan. Gue kebayang ya nanti sih. Nanti tugasnya buat ya aplikasi. Nah, aplikasi itu bisa diartikan membuat software juga boleh, kemudian membuat hanya sistemnya saja juga silakan, sistem sampai jadi sehingga praktis juga boleh ya. Jadi nanti biar kita punya pengalaman mengambil keputusan dengan sistem yang sekarang kita gunakan, sistem tegas ya, grips ya. Tegas itu biasanya sering dualisme gitu ya. Nah salah, lulus tidak lulus gitu ya. Nah, hitam putih gitu ya. Nah kalau FASI itu selain hitam putih ada abu-abunya. Nah abu-abunya juga ada persentase hitamnya seberapa persen gitu ya. Tayangannya mirip seperti itu lah ya. Saya nanti mengambil keputusan. Ya pada plus minusnya sih. Jadi kita nanti akan punya alternatif ya. Jadi nanti pengambilan keputusan yang cocok yang mana yang bisa digunakan FASI. Ya, tujuannya ke sana. Nah kemudian ini adalah subnya. Ada 6. Nah ini yang perlu dipahami nanti ya. Jadi awalnya ya memahami dulu apa itu himpunan FASI. Himpunan FASI tidak bisa lepas dari logika FASI apa ya. Nanti sampai bagaimana mengambil keputusan dengan sistem FASI. Nah kemudian materinya nanti saya dicatatkan di sini ada, saya pilihkan 12 materi tapi diambil dari 2U ya nanti ya. Materi pertama sampai ke 8 itu dipakai dari 1U, nanti 9 sampai ke 12 U2. Ini memang agak beda. Yang materi 1 sampai 8 itu hanya berbicara sebagai himpunan ya, himpunan. Nah kemudian 9 sampai 12 nanti sedikit mengenal sistem matematik yang didasarkan pada himpunan FASI ya. Kalau kita kenal di sistem yang kita punya seperti grup, ring itu kan kita punya himpunan tegas dengan operasi gitu ya. Nah itu nanti bagaimana kalau himpunannya diganti dengan himpunan FASI ya, tapi ini hanya awalnya saja lah, kenal saja ya. Tapi yang materi pokoknya sebenarnya nanti sampai di atas itu dalam pengambilan keputusan sudah cukup mantap. Yang bawah 4 topik itu pengayaan lah gitu ya. Nah nanti ini jadi saya diskusi dengan Pak Pur, ini ada 12 materi ya. Nah 12
kemudian pesertanya ada 9. Nah, itu kalau dibagi 22 lebih 1 ya. Jadi ada anggap aja 4 ya. 4 kelompok. Jadi nanti ini untuk dipresentasikan ada 2 materi 3 putaran. Ya, mulai materi pertama di awal itu masih nggak terlalu berat ya, masih mengenal di awal. Makanya saya yakin pekan depan sudah bisa dimulai karena ini baru ya baru. Nanti silakan mungkin yang prioritas pekan depan karena mendesak itu di kelompok pertama yang 3 orang ya. Ya, karena waktunya singkat gitu ya. Ya, 3 silakan. Nah di sini kebetulan laki-lakinya ada 4 ya. Ya, nah didistribusikan merata ya nanti. Jangan ngumpul nanti ya. Laki-lakinya untuk 1 kelompok, 2 kelompok gitu ya. Ya, bisa disebar merata lah biar ya nanti punya pengalaman. Kan paling nggak tiap kelompok ada imamnya gitu ya. Iya. Nanti kalau bersama akan ada imam. Ya, nanti ini kegiatannya, kemudian nanti waktu sisa nanti akan dipakai untuk mempresentasikan draft ya, draft project ya. Jadi draft laporan project nanti kita punya ya 3 pertemuan akhir. Nanti ujian itu bila dipandang perlu ya nanti ya dicoba. Nanti kalau jalan kira-kira ada yang perlu diuji nanti kita usulkan ujian. Kalau kira-kira tak perlu ya nanti karena berbasis project kita ya. Nah kalau di UM kalau mata kuliah berbasis project itu kan ada 50% nilai dari project kan ya. Nah, kan kita punya komponen. Nah, cuma projectnya individu ya. Nah, nanti projectnya individu. Nah, nanti jadi ada punya nilai individu, nilai kelompok, ya, kelompok dari hasil diskusi. Ya. Nah, ini. Nanti tugas terakhirnya adalah project. Nah, ini Anda tidak harus melakukan penelitian, di sini sebenarnya mengaplikasikan ya dalam pengambilan keputusan. Tapi datanya boleh Anda ambil sebagai data primer atau data sekunder yang sudah ada. Ya, ambil contoh misalnya selama ini Bapak Ibu semuanya atau Anda semuanya mengadakan penilaian dengan sistem tegas ya. Nah, itu kalau selisih 1 poin saja kan sudah beda antara A dan ya fiksi gitu ya. Nah itu nanti kalau dengan fazi itu bisa nggak diatasi gitu ya. Nah nanti pengambilan keputusan misalnya nilai akhir itu ditentukan dengan banyak faktor gitu ya. Nah masing-masing faktor nanti bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan fazi dan pengambilan keputusan. Ya ini kalau outputnya 1 kemudian inputnya banyak itu kan sering disebut dengan multiple input single output. Nanti itu aja sudah cukup bagus ya. Tapi yang bagus itu kalau multiple input, multiple output ya. Nah keputusannya kan banyak gitu ya dari ya. Tapi paling tidak kalau contoh yang konkret itu kalau di pendidikan kan memutuskan penilaian yaitu ya itu multiple input, single output itu adalah itu sudah pekerjaan kita yaitu karena Anda nanti punya pengalaman. Atau menentukan kelulusan ya masuk perguruan tinggi misalnya ya atau seleksi itu kan banyak ya. Ya, itu biasanya untuk menentukan UKT ya itu ya. Nah itu banyak yang di ini biar punya gambaran ya berarti Anda punya menentukan besarnya UKT itu kan faktornya banyak ya. Ada kondisi ekonomi, penghasilan orang tua, banyaknya saudara dan sebagainya ya. Nah itu nanti bisa juga dengan menggunakan ASI ya. Masih banyak lagi ya yang bisa Nah, berkaitan dengan proyek itu, karena proyek itu harus dimonitor ya. Nah, biasanya pada pertengahan semester itu monitor pertama. Monitor pertama itu Anda harus melaporkan nanti biar linknya dibuat oleh Pak Pur nanti karena yang ngedit si bahasa Pak Pur ya. Nah, Pak Pur yang ngedit. Saya nanya kan non editing aja jadi kan nggak bisa editing. Nah nanti termasuk tempat-tempat presentasi nanti ya di makalah itu nanti akan dibuatkan tempat
Jadi Anda nggak usah buat print out nggak apa-apa, ya, jadi di upload gitu ya, terus kemudian ya sebelum pelaksanaan jangan nguploadnya sesudah presentasi baru. Kalau sesudahnya itu nanti revisinya gitu ya. Nah, sebelum itu saya upload nanti sehingga yang lainnya bisa menyimak masing-masing kelompok. Nah kalau khusus untuk project nanti yang pada saat tengah semester yaitu pertemuan ke-8 Anda sudah punya rencana. Rencana itu biasanya yang kami minta adalah judulnya, terus deskripsi singkat yang mau dikerjakan, serta sumber literaturnya. Ya, nah itu. Jadi Anda belum membuat lengkap ya, dan hanya judulnya apa, kemudian deskripsi singkatnya apa yang mau dikerjakan, kemudian sumber literatur. Itu laporan pertama di tengah semester. Nanti sebelum laporan akhir Anda punya kesempatan mempresentasikan draft laporan. Jadi nanti ada masukan-masukan sehingga laporannya menjadi lebih baik. Baru pertemuan terakhir nanti upload laporan akhir ya. Laporan akhir. Nah itu rencana perkuliahan kita secara keseluruhan. Nanti bukunya ini kalau kesulitan mencari nanti saya kirim aja ya. Sebagai bahan presentasi nanti buku 1, buku 2 ini. Ini literatur pilihan, kalau ambil satu sebenarnya banyak ya. Ya literatur pilihan Anda nanti bisa cari lagi yang lain-lain yang berbahasa Indonesia juga banyak. Ya, pakai tempat lain ya. Alhamdulillah. Buku 1, buku 2 ini nanti sebagai bahan presentasi. Oke, itu rencana kuliah kita. Kalau ada yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu silakan sebelum sedikit pengantar tentang fase. Izin Bapak Prof, terkait tentang untuk sistematika dari makalahnya yang untuk tiap minggunya nanti seperti apa? Ya, itu makalah untuk presentasi saja, jadi Anda nggak perlu terlalu rigid gitu ya. Yang penting bahan untuk presentasi itu apa, biasanya yang kan ya seperti Anda kemarin kan sudah ya itu ya makalah yang untuk bahan presentasi ya nggak perlu kan semester kemarin sudah pengalaman ya presentasi kayak 51 ya semester 4 seperti itulah kira-kira ya. Jadi mungkin disampaikan bagian utama awal apa yang mau disampaikan kemudian detailnya. Kalau project nanti mengikuti format makalah ya, jadi yang lengkap. Jadi jangan itu artikel nanti nggak lengkap ya. Format untuk makalah ya, jadi mulai ada pendahuluan ya, kemudian kajian literatur, metodologi dan seterusnya ya, pembahasan. Nah, untuk kesimpulan arah ya lengkapnya. Jadi laporan project dalam bentuk makalah ya, bukan artikel. Kalau artikel terlalu singkat nanti kan. Jadi ada bab-babnya. Yang ada di PPKI. Persentasenya? Iya, kalau bahan presentasi, tapi jangan hanya menerjemahkan ya. Itu trigger ya dari buku. Jadi Anda boleh menambahi, tapi jangan dikurangi lagi. Maksudnya ya, Anda kan ini membagi pemahaman. Jadi Anda yang satu kelompok itu memahami terlebih dahulu, nanti share ya. Nah, bagaimana Anda bisa paham, terus kemudian bagaimana bisa memahamkan orang lain ya. Anda boleh nambah-nambahi dari sumber lain, tapi cuma alurnya ngikuti dari yang utama gitu ya. Nah, jadi not only translate ya, also explain ya. Nggak dijelaskan lah ya. Nah, mungkin biasanya di buku itu kan contohnya kurang, nah itu kan mungkin Anda memberikan contoh. Biasanya kalau kita memberi penjelasan tuh, kalau diberi ilustrasi, diberi contoh itu biasanya lebih mengena ya. Silakan kalau masih kurang jelas tadi. Nanti pembagian kelompoknya diserahkan ya. Nanti cuma catatannya tadi karena cowoknya keteknya dapat ya, nanti didistribusikan merata. Tadi ada mulai membuat aplikasi tadi. Ya. Bagaimana? Mengaplikasikan, jadi ya menggunakan. Anda boleh sampai jadi aplikasi boleh. Bisa aplikasi jangan dibayangkan macam Excel itu aja juga aplikasi ya. Jadi nanti Anda kan punya prosedur yang ngitung gitu ya. Nah kalau ngitung berulang-ulang itu kan ada algoritmanya.
Nah itu kalau dibuat aplikasinya kan menjadi lebih mudah, tinggal input terus outputnya muncul ya. Nah kemudian yang semi pun juga ada biasanya di MATLAB di apa itu ya, sistem setengah jadi ya. Nah misalnya Anda di sana sudah ada pilihan pakai metode apa gitu ya, Anda tinggal masukkan beberapa apa gitu ya, jadi nggak mulai nol gitu ya, membuat itu ada nanti yang di MATLAB atau di software yang lain itu ada untuk metode-metode yang terkenal ya, yang banyak dipakai orang seperti Mamdani apa itu tuh itu terkenal, itu biasanya itu sudah masuk dalam aplikasi apa software matematik sudah ada ya. Nah kalau itu Anda tinggal mendefinisikan apa gitu ya, nah itu dan seterusnya, monggo silakan ya. Jadi ini sebenarnya bukan tidak wajib membuat aplikasi dalam tanda petik software ya, tapi mengaplikasikan gitu ya. Tapi kalau sampai situ bagus kan itu nilai plus, karena yang memakai atau Anda sendiri nanti pakai lebih mudah kan, jadi nggak perlu menyusun sendiri ya, hitung lagi gitu ya. Nah cuma nanti kalau Anda menggunakan aplikasi seperti ngitungnya pakai software gitu ya, nah itu nanti harus ada ilustrasi penghitungan manualnya biasanya kan gitu ya. Nah itu ya biasanya di metodologi atau di pembahasan itu di hasilnya itu biasanya ada contoh penghitungan manual kan, misalnya datanya banyak ya, itu kan dikerjakan berulang-ulang kan, nanti ada satu atau dua yang dikerjakan secara manual dari awal sampai akhir, kemudian yang lainnya dikerjakan dengan software, terus baru rangkuman hasil akhirnya yang muncul gitu ya, biasanya begitu kalau kita menggunakan software. Jangan sampai gunakan software tapi nggak ngerti langkah-langkahnya itu ya. Nah itu biasanya ada langkah secara manualnya ada gitu ya. Nah, kebayang ya kira-kira ya. Mungkin ada contohnya. Diskusi ya. Maksudnya bentuk aplikasinya itu yang diharapkan seperti apa? Ya, nanti contohnya ini tadi kan sudah diilustrasikan ya. Ya kalau memang belum belajar teorinya ya nanti nggak kebayang sama sekali, kalau sekarang malah bingung. Contohnya aja ilustrasi ya, mengambil keputusan. Contohnya Bapak Ibu mau membuat penilaian dari mahasiswa, akan memutuskan dapat nilai A, B, C, D, E gitu ya. Nah itu kan banyak ya yang dinilai, itu ada mungkin nilai ujian, nilai tugas dan sebagainya. Nah selama ini kan kita hitung dengan metode tegas atau krips itu, nah, kan rata-rata dalam tanda petik ya, rata-rata diboboti ya. Nah tinggal hitung aja. Hasilnya akhirnya kan itu kita interval. Nah itu selisih sedikit saja itu sudah bisa berubah nilainya. Nah ya, jadi misalnya A itu 8,5 dan 100 itu sama-sama A gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti begitu kurang dari 8,5 itu sudah jadi amin gitu ya. Nah kalau dibasi nanti itu bisa diatasi gitu ya, ada yang di perbatasan gitu ya. Nah, makanya kritiknya basi. Cuma bahasa Indonesia ada yang mengatakan kabur ya. Jadi batasnya blur gitu ya. Nah kalau tegas kan langsung dari hitam langsung putih ya. Nah kalau ada blurnya, kalau Anda misalnya membuat editing film gitu ya, waktu menyambung dari section 1 ke section berikutnya itu kan ada yang langsung pindah itu, nah itu tegas. Tapi ada yang diblurkan kan ya. Jadi gambarnya nyampur dari yang pertama ke yang kedua. Nah itulah kira-kira pasti seperti itu. Nah ilustrasi seperti itu ya. Nanti kita akan berdiskusi lagi nanti di tengah-tengah gitu ya, kalau Anda sudah sedikit dapat gambaran materinya gitu ya. Nah jadi bisa ya mirip pengambilan keputusan secara tegas yang bisa kita lakukan, cuma di situ nah, kita menggunakan basi dalam mengambil keputusan ya, memutuskannya ya. Nanti banyak metode. Nah, itu metode kan salah satu materi yang akan dipelajari nanti ya, metode dalam pengambilan keputusan. Kalau Anda nanti cari di internet juga banyak ya model pengambilan keputusan. Cuma nanti jangan ambil mentah-mentah gitu ya, harus pahami ya. Kira-kira topik yang bagus itu ya yang berkaitan dengan pendidikan akan sesuai dengan yang Anda ikuti ya. Tapi contohnya bisa pabrik.
Di contoh kalau di dalam pabrik itu biasanya kalau kita memproduksi barang, nah itu kan memperhatikan banyaknya barang di stok dan permintaan. Misalnya ada dua itu aja ya, dua yang dipertimbangkan. Nah itu kalau dalam sistem tegas bagaimana ngitungnya itu kan agak susah gitu ya. Nah biasanya kan di dalam sehari-hari kita sering menggunakan kualitas ya, bukan kuantitas ya. Persediaannya bagaimana? Oh sedikit gitu ya. Permintaannya tinggi gitu ya. Nah terus nanti, nah itu kan berarti kalau persediaannya sedikit, permintaan tinggi berarti produksi harus maksimal gitu kan ya. Nah, tapi sebaliknya persediaannya masih banyak, nah permintaan rendah gitu ya. Nah nanti produksinya harus ditekan rendah gitu ya. Nah itu nanti bagaimana mendefinisikan rendah, sedang, tinggi. Nah itulah nanti yang disebut fasi di situ ya. Nah itu biasanya kalau tegas. Contoh lain ini ya, dalam sehari-hari menyebut Pak Heri ini tua atau muda gitu ya. Nah kalau dalam sehari tegas itu ya salah satu pilihnya kan. Nah kalau dalam fasi enggak, saya itu bisa disebut tua juga disebut muda, cuma derajatnya yang berbeda. Mungkin saya sebut tua dengan derajatnya 0,9 ya. Nah mudanya 0,1 saya kan gitu ya. Nah fasi kira-kira seperti itu ya. Jadi satu objek itu bisa mendapat sebutan banyak. Nah cuma derajatnya gitu ya. Nah itu beda dengan sistem tegas. Itu hanya boleh masuk di salah satu gitu ya. Tegas ya. Nah kalau fasi boleh ikut semuanya, cuma derajatnya yang dibedakan. Itulah kira-kira ilustrasinya ya. Nah nanti antara lulus dan tidak lulus itu juga bisa, seseorang bisa dikatakan lulus, bisa dikatakan tidak lulus. Nah lulusnya 0,9, tidak lulusnya 0,1. Nanti keputusan akhirnya apa gitu ya. Akhirnya itu biasanya juga bisa dikembalikan ke tegas lagi gitu ya. Jadi bisa juga begini sih, dalam mengadopsi antara tegas dan fasi, bisa juga datanya kita dapatnya tegas, kemudian diolah secara fasi, namanya fasifikasi gitu ya. Nah kemudian setelah diolah hasil keputusan akhir bukan fasi toh. Nah setelah itu perlu ditegaskan lagi, karena misalnya kita akan menegasnya harus dalam bentuk angka misalnya ya, tegas misalnya harus digaji berapa, nah itu kan harus tegas ya. Nah sebelumnya mungkin enggak seperti itu, kabur masih kan ya, mungkin hanya sedang atau tinggi gajinya kan gitu ya. Nanti harus dikembalikan lagi ke nilai tegas. Nah itu bayangannya kira-kira seperti itulah pengambilan keputusan dalam fasi ya. Menentukan UKT juga demikian, terakhirnya juga harus tegas lagi kan, dalam bentuk rupiah itu data tegas kan seperti itu ya. Biasanya kalau fasi itu dalam kualitas ya, besar, kecil, ya, tua, muda, sangat tua, ya, sangat muda. Nah, itu nanti disebut. Jadi yang disebut himpunan dalam fasi itu yaitu himpunan sangat muda, muda, tua, sangat tua. Nah, semestanya satu, ya, tapi bisa diturunkan menjadi beberapa himpunan fasi. Ya. Jadi orangnya sama, tapi bisa masuk dalam keempat. Kalau dalam anu kan nggak boleh masuk dalam ya. Saudara bisa bingung nanti ya. Kebayang ya kira-kira. Nah, silakan kalau ada yang kurang jelas lagi terhadap rencana. Kalau detail materi nanti ya. Yang mengumpulkan satu kelompok. Ya sebelum presentasi. Dan presentasinya siang. Ya bisa, kalau paling bagus tuh sehari sebelumnya ya. Nah itu ya, malam gitu ya. Nah malam gitu ya, malam gitu. Jadi nanti pagi-pagi itu temannya sudah bisa lihat. Pagi ada bulan nggak? Nah habis sholat subuh itu bisa buka sih. 10.30. Oh siang kasih. Yang presentasi kalau saya minta diprintkan Pak. Oh iya, saya untuk saya diprintkan kan satu saja. Kan pada saat presentasi Sebelumnya kan tadi kuliah kan sebelum kuliah lah. ya pagi-pagi kan Iya. bisa. Sebelum kuliah. Kuliah di mana? Pagi kuliah di mana? Kalau uploadnya kalau bisa malam gitu ya. Kalau dalam bentuk file
itu malam biar nanti pagi-pagi temannya sudah bisa melihat. Ya. Nanti apa nguploadnya malam Senin Iya, ya? ya malam-malam. Printnya paginya saksikan saya. Terus kuliahnya mungkin pindah ke kanan. Nanti dicari alternatif misalnya Mau dicarikan dokter. nggak terlalu jauh. Biasanya yang di sini tuh anak S1 ya, ini nggak tahu S3 kan. Kelihatan mudah. Atau karena kuliahnya Pak Aziz kan bisa juga nilainya berapa persen. Ya ini presentasinya ikuti buku berarti. Ya, Banyak ikuti itu buku. nanti kita tambah dari Terus dibuat ringkesan. Ringkesan itu bukan dipotong-potong berarti. Ada yang tidak perlu disampaikan ceritanya panjang ya nggak usah. Tes bukan hanya diterjemahkan utuh, bukan terjemahkan utuh. Berapa hari bisa buat berpuluh-puluh halaman yang tidak mungkin. Tes kan. Yang pertama ada hubungan pasien, enggak masuk, enggak bisa. Belum baca, ya, ya tidak saja dengan anaknya. Himpunan biasa dengan himpunan pasien. Himpunan biasa itu bisa juga disebut sebagai fungsi. Himpunan kok fungsi. Ya. Kalau kita bicara himpunan pasti ada semestanya. Yang kita bicarakan itu apa? Divasi juga mulai dari semesta. Yang dibicarakan itu apa? Ya. Misalnya kalau di bulan biasa semesta pembicaraannya misalnya bilangan apa ya? Yang sederhana bilangan bulan. Itu kan bulan ya. Bulan semestanya ya, termasuk nol yang paling bulan nol 1, 2, negatif 1 itu kalau kita punya himpunan yang isinya mulai 1 sampai 10 dari himpunan A anggotanya 1, 2, 3 sampai 10 itu bisa dibuat sebagai fungsi dari semesta tadi ke nilai 01 sampai yakin yang hubungan biasa kita punya semesta bukan bilangan bulan semesta pembicaraan dan bukan bilangan bulan. Kita punya himpunan A isinya 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini bisa dianggap sebagai fungsi dari himpunan bilangan bulan ke himpunan 01 fungsi kan domainnya ya ini semua himpunan bilangan bulan. Terus kalau mau himpunan A itu sampai 1 sampai 10 ya fungsi tapi dengan nilai F 1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1 sampai F10 sama dengan 1 terus ya. Terus selain itu F yang lain 0 di F ya mungkin tulisnya sudah juga Fx sama dengan 0 untuk X tidak sama dengan X selain ini ya X selain ini sebagai fungsi tapi nulisnya ya repot kalau ditulis sama untuk X tidak sama
0, F negatif 2 sama dengan 0, dan seterusnya nanti F 11 sama dengan 0, seterusnya sama dengan. Jadi tegas. Jadi setiap anggota di sini tegas menjadi anggota A. Kalau nilainya 1 tidak menjadi anggota A kalau nilainya 0. Itu. Nah, kalau di hubungan pasti anggotanya tidak 01. Tidak tegas 01. Itu yang biasa. Nanti di buku mungkin Saya beri ilustrasi sedikit lah di sini ya. Kalau ada gambar-gambar biasanya menarik. ya. Kalau semestanya orang bagi tadi memberi contoh hubungan orang tua. Nah, hubungan orang tua tergantung tetap apa bukan fase itu bukan tidak jelas, bukan kabur. Yang kabur itu ketegasannya memang tidak tegas, tua dan muda. Jadi hubungan orang tua itu bisa didefinisikan kalau lebih besar dari sama dengan 60 itu mungkin tua. Kalau antara 50 dan 60 lebih besar dari 60 diberi nilai 1. Tadi terus antara 50 dan 60 diberi nilai fungsi yang mendekati 60 semakin nilai semakin 1. Kalau 50 kurang dari 50 bisa juga diberi nilai 0. Kalau 55 diberi nilai berapa? Didefinisikan biasanya dengan kurva didefinisikannya. Tapi tetap harus didefinisikan, bukan sembarang. Bukan harus disepakati maunya definisinya seperti apa. Ya tetap disepakati, bukan tidak jelas atau jelas, matematika tetap jelas tetap ada definisi. Walaupun kabur tapi sesuai. Tetap ada definisinya untuk kabur. Namanya kabur tapi bukan benar-benar kabur. Ini ilustrasi tadi ya. Nah, kalau ada gambar-gambar seperti itu, nah, semuanya cantik kalau berfasi gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengatakan yang satu tidak cantik ya. Nah, cuma nanti ada penilaiannya itu, makanya ada festival kecantikan. Ini nggak bisa yang tua ini kita katakan nggak cantik, enggak ya. Nah, iya. Jadi, nah terus contoh kedua, ini keseharian. Kalau Anda ditanya apakah Anda bisa berbahasa Inggris, jawabnya bukan hanya yes no toh. Ya mungkin karena ada, ya bisa sedikit ya. Nah makanya di situ nanti ada ukurannya, kita bisa itu ya. Nah, Ukuran tadi tetap didefinisi. Ya. Balik ke yang cantik tadi. ya. Misalnya konteks kecantikan kan definisi cantik macam-macam ya. Tapi sebelum konteks itu tetap harus didefinisikan. Untuk dapat skor sekian itu apa? Bukan sembarang kabur terus sembarang kan nanti setelah konteks harus dipertengkarkan juga. Apa nanti terakhir kesimpulannya cantiknya 85%. Itu Gitu ya. didefinisikan lebih dulu. Nanti munculnya kesimpulannya itu. Nanti baru prosentase itu yang dibanding, akhirnya yang paling tinggi kan yang menang. Kalau orang berdebat kan nggak selesai itu karena kadang-kadang mendefinisikannya setelah debat baru muncul definisi. Tapi kalau definisinya sebelumnya disepakati mestinya enggak.
Ya jelas nggak coba. Itu tadi tentang cara mengatakan ya. Terus yang kedua itu ini. Nah ini kalau ini sudah dalam pengambilan keputusan ya. Tadi itu kan ilustrasi kita mengatakan menyebut ya. Nah jadi kalau ini sudah dalam sebagai contoh ini menentukan beasiswa itu ditentukan tadi kayak ilustrasi tadi ya. Ada pekerjaan, keluarga, prestasi. Nanti dapat beasiswanya bisa berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain, nggak bisa dianggap rata. Kalau dapatnya rata itu, nah kalau menurut Fasi tidak memenuhi asas keadilan, gitu. Nah, kalau dengan Fasi itu nanti bisa dihitung, berarti yang pas yang dapat berapa, yang dapat berapa, gitu ya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti itu, nanti boleh mencoba menggunakan. Kalau memasukkan prestasi itu bukan ini berprestasi atau Ya. tidak. Jadi ada kriterianya, misalnya tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat nasional, terus kemudian setelah diakurasi nanti apa yang akredited tidak apa itu kan muncul ya. Nah, itu sebenarnya itu ya. Nanti ada. Kalau yang dulu mungkin sudah biasa pakai mesin cuci gitu. Nah itu kalau mesin cuci ada yang tulisannya fuzzy logic gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau fuzzy logic Anda tinggal masukkan, dihidupkan, mesin cucinya menentukan sendiri berapa lama, berapa banyak air, berapa kali putaran itu dia sendiri yang memutuskan. Dia nanti biasanya kalau sudah masukkan dia akan masih belum ada airnya akan berputar sebentar. Itu sebenarnya mengukur berapa banyak, berapa kilo cuciannya, kemudian berapa. Kalau yang bagus ada lagi yang mengukur berapa tingkat kekotoran pakaiannya dan sebagainya itu ya. Nah itu inputnya diolah, kemudian akhirnya dia mengambil keputusan nanti berapa banyak deterjennya yang masuk, berapa kali bilasan, berapa tinggi level air yang dipakai, nah, berapa lama, itu Anda nggak perlu memprogram gitu ya. Nah, dia otomatis itu. Kalau ada sekarang banyak mesin cuci yang sana fuzzy logic gitu ya. Nah, nanti ini pergi ke toko elektronik lihat ya fuzzy logic. Kalau seperti itu nanti tinggal, ya, cuma kadang-kadang ada yang tidak puas sih, tapi bisa diprogram secara manual gitu ya. Ada yang tidak puas dengan hasil penghitungan langsung itu ya mesin. Silahkan nanti dicoba. Nah, jadi kalau setelah keburu gitu, setelah berangkat, setelah tidur gitu ya, pakai logik. Kalau program kan itu berapa levelnya, berapa banyak gitu ya, nah, dan seterusnya. Ini contoh yang praktis ya. Bukan berarti nggak tentu kan? Ya. Mesinnya sudah Nggak tentu. ditentukan, sudah tertentu. Bukan. Iya. Pasti itu bukan. Kadang orang tuh pasti itu nggak tentu. Iya. Ya tetap tentu. Mesinnya ini sudah menentukan ya. Iya, nanti Banyaknya terakhir akan muncul data lagi ya, muncul nanti airnya harus sekian levelnya kan ada 1 sampai 10 misalnya kan gitu ya. Nah, nanti waktunya sekian lama. Nah itu kalau manual kan kita sendiri yang memprogram kan. Ya, jenis pakaian apa itu kan menentukan juga gitu ya kita masukkan berat, ringan, dan seterusnya. belum ada yang mahal tuh Enggak terlalu mahal kok. pakaiannya mahal. Oh iya, itu nggak bisa kita tahu. Tapi kalau jenis itu kan bisa bedakan ketebalan, kedinisan itu. Kan kalau dengan sinar itu kan bisa tembus atau tidak. Ya, Yang paling gampang diukur itu adalah berat cucian ya. Dia kan menggunakan itu. Kan berat itu nanti menentukan banyaknya air yang kita gunakan kan level. Seterusnya itu contoh yang praktis. Banyak lagi nanti kalau Anda punya tanaman menyiram otomatis juga pakai fuzzy, dia akan mengukur kelembapan tanahnya itu ya. Jadi kalau sekali nanam terus pakai alat itu nantinya nyiram-nyiram sendiri gitu ya, ya. Atau pakai punya green garden gitu ya. Ya itu airnya nyemprot dari atas itu juga akan membaca data sendiri kapan dia harus menyiram, kapan dan seterusnya ya. Nah itu contoh-contoh yang bisa. Lampu itu juga mulai banyak ya, pakai LDR itu ya. Nah, LDR itu yang mendeteksi cahaya. Nah itu nanti akan nyala sendiri ya. Nah, begitu malam nyala sendiri. Nah itu enak kalau pas tinggal pergi, nah, siang mati, malam nyala sendiri lampu dan seterusnya. Nah AC itu juga sudah mulai banyak sekarang bisa mendeteksi banyaknya orang. Terus nanti kalau nggak ada orang dia akan mati sendiri gitu ya. Terus tingkat kipasnya itu sudah mulai banyak ya. Lampu kalau nggak salah sudah dipasang ya di sini nih, di
di beberapa tempat itu kalau nggak ada orang mati sendiri lampunya. Nah ini dengan seperti itu akhirnya udah kontrolnya harus manual gitu ya. Itu banyak aplikasinya. Nanti Anda boleh merancang yang seperti itu, silakan ya. Merancang sistemnya tapi nggak buat alatnya gitu ya. Secara sistem fasi bagaimana cara mengolah datanya gitu ya. Kalau secara matematis nanti bagaimana mengolah datanya ya. Semakin banyak kan wawasan untuk membuat proyeknya, semakin rumit juga ini. Malah adalah bagaimana mendefinisikan fasinya, Pak. Ya. Kan didefinisikan. Ya. Nanti yang ini dalam fasi sistemnya ini yang di dalam fasi. Kalau waktu masuk datanya masuk di pengukuran ini kan masih data tegas. Nanti setelah keluar juga jadi data tegas lagi kan, banyaknya air dan sebagainya. Nah itu, jadi nanti Anda akan berkaitan dengan fasi. Tadi Pak Pur sudah menyinggung konsep dasarnya. Kalau kita ketemu himpunan tegas dari itu, sebenarnya kita itu kan membuat pengaitan antara unsur dan numerik ya. Kalau anggota itu sebenarnya 1, kalau bukan anggota itu 0 sekarang gitu ya, kalau himpunan tegas itu ya. Nah itu yang kita ganti ya sebenarnya itu. Jadi kalau dalam sebenarnya ini mengeneralisasi ya. Jadi fasi itu adalah generalisasi dari tegas. Kalau tegas itu yang kanan itu isinya cuma himpunan 01 ya, pemasangannya itu ya. Tapi kalau fasi interval mulai 0 sampai 1. Jadi nanti itu yang kita sebut dengan derajat keanggotaan. Nah kalau tegas kita hanya punya 2 macam derajat keanggotaan kan, 0 atau 1. Nah kalau dalam fasi kita nanti punya derajat keanggotaannya bergerak ya. Ini sih ya. Misalkan kita punya sumbu X, sumbu Y tegak itu kan X0 gitu ya. Nanti kita akan mendefinisikan berapa dekat bilangan itu dengan 0 gitu ya. Nah itu berarti di 0 sendiri itu 1 ya toh. Nanti semakin jauh itu semakin kecil misalnya. Mungkin kita bisa mendefinisikan fungsinya itu seper X kalau X nya tidak 0 gitu ya. Nah seperti X atau seperti tambah 1 lah biar enggak 0 gitu ya. Nah itu kan bisa menjadi derajat semakin jauh semakin kecil kurvanya kan jadi ini ya. Nah, Seperti yang mengenai. ya seperti itu. Nah, atau kalau x0 Oh iya, didefinisikan kalau 1, 1, kalau tidak 0 seperti x misalnya, ya itu ya. Nah, itu. Kalau 1 plus ya, supaya di 0 itu 1, berikutnya itu di bawahnya 1 kan derajat keanggotaannya paling tinggi kan 1 ya. Ya nanti bisa. Iya, itu kadang-kadang nggak mudah mendefinisikan. Ya. Ya di 01 Ya. di Ya, itu. sebelah kanan kirinya itu semakin kecil. Nah nanti Ya. di dalam fasi itu kan kita juga mengenal, di dalam himpunan sadari kan kita juga mengenal himpunan diskrit, himpunan kontinu ya. Nah kalau diskrit ya contohnya 0, 1, 2, 3 itu kan diskrit. Kalau kontinu ya bergerak gitu ya. Nah nanti cara menuliskannya ini salah satu cara, dan cara yang lain silakan diikuti ya. Kalau diskrit itu gunakan sigma, kalau kontinu gunakan integral gitu ya. Itu cara penulisannya. Ini contoh tadi yang saya berikan ya ini. Nah, ini contoh kalau kita mau mendefinisikan fungsi untuk fungsinya gitu ya, misalnya seberapa dekat C bilangan real itu dengan 0 gitu ya. Kita bisa menggunakan 1/1 ditambah X kuadrat ya, itu contohnya ya. Nah, itu kan selalu positif kalau itu ya. Nah 1/1 X kuadrat. Jadi waktu di 0 ya nilainya 1 ya toh. Semakin ke kanan. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya gitu ya. Semakin jauh semakin kecil derajat keanggotaannya. Semuanya kita katakan dekat ya. Nah, cuma dekatnya berapa? Itu kalau digambarkan seperti itulah ya. Selain 1 Boleh. 1/1 tambah X kuadrat. Apa X kuadrat aja bisa diganti yang lain apa? Sepakat Pak juga boleh. Pangkat 3 boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Naik turun. Iya.
Ya. Bukan naik turun ada negatif. Ya. Nanti tadi derajat keanggotaannya kan mulai ya kodominya kan 0 sampai 1 ya toh. Ya meskipun 0 nggak dipakai juga nggak apa-apa, yang penting berada di rentangan itu kan ya. Kalau pakai 3 kan ini ada seper 1 Ada seper 0 juga. Negatif 10 kan jadi negatif piro. Iya. Nggak. Jadi negatif nilainya. Error itu kalau dimasukkan. Kalau seper 1 ditambah nilai mutlak X bisa diperiksa mungkin juga Nah, nilai mutlak tapi jadi nanti ada asumsi-asumsi dasar ya dalam membentuk. ini macam-macam definisinya. Yang fasi tadi itu tidak tentu itu karena kita bisa mendefinisikan macam-macam. Tapi kalau ini kita gunakan harus didefinisikan dulu. Yang mau harus kita dulu baru digunakan. Ya. Makanya nanti orang kalau dalam membangun sistem fasi itu sering trial error juga. Jadi karena pendefinisian keanggotaan juga pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dia nanti akan berkali-kali mencoba nanti yang paling fit yang mana. Nah, itu ya biasanya kalau sudah orang ahlinya itu akan coba membuat yang paling pas yang mana ya. Untuk hal-hal yang belum ada ketentuan secara umum. Tapi kalau ada tinjauan literaturnya memang sudah dibatasi misalnya dalam dunia kedokteran gitu ya. Ada interval-interval itu tinggal kita mengubah interval itu interval tegas ke dalam interval fasi itu kan nggak boleh menyalai kalau itu ya. Tapi kalau yang masih bebas seperti begini nih, orang mendefinisikannya dari coba-coba dulu. Nanti kira-kira mana yang menghasilkan keputusan paling bagus gitu ya. Nah, makanya nanti kalau untuk mengendalikan peralatan itu mesti dicoba berkali-kali ya pendefinisiannya. Nah ini gambaran cara mendefinisikan keanggotaan. Nah ini gambaran dalam pengambilan keputusan tadi ya. Ini sekilas secara umum. Biasanya kita punya input ini adalah data tegas tadi contohnya kalau kita mau memakai mesin cuci tadi data tegasnya berupa misalnya berat ya contohnya berat cucian ya banyaknya itu terus jenis itu data tegas juga ya. Nah kemudian ada proses yang disebut fasifikasi diubah menjadi fasi. Misalnya berat cucian itu diubah menjadi misalnya ringan, sedang, berat ya. Nanti bagaimana ini akan jadi 3 himpunan sebenarnya. Ada himpunan ringan, himpunan sedang, himpunan berat. Jadi nanti cucian yang kita masukkan itu bisa saja masuk ke dalam 3 himpunan itu ya. Tapi menurut derajat keanggotaan yang berbeda-beda. Jadi bisa masuk. Kadang bisa masuk di 2 himpunan saja. Jadi tergantung definisinya. Itu namanya proses fasifikasi. Nah, kemudian nanti masuk ke penalaran, masuk yang input penalaran pertama masuk ya tuh. Penalaran itu mirip dalam pengambilan keputusan ya kalau di kita itu argumen itu. Jadi jika maka kebanyakan ya. Nah, jika ini sekian itu kan ya jika maka itu nanti masuk ke situ itu namanya penalaran ya. Nah, ini di sini masuk dalam penalaran dalam pengambilan keputusan. Jadi penalarannya reasoningnya adalah inputnya nanti hasilnya adalah bentuk outputnya nanti itu ya if then juga ya. Nah dalam pengambilan keputusan itu berkonsultasi dengan basis data dan basis aturan. Nanti aturan itu yang harus kita susun nanti ya. Nah itu banyak kalau dibahas itu aturannya. Ini tergantung dari input dan output ya. Bagian ini tadi ya. Misalkan tadi ada 2 input saja kalau mesin cuci berat dan tingkat kekotoran gitu ya. Nah misalnya beratnya kita klasifikasikan dari 3 ringan, sedang, berat ya. Kemudian cuciannya mungkin ya 3 lagi ya. Nah mungkin ya tidak. Yang paling bawah itu apa inputnya biasanya itu sedang kotor yang paling atas ya. Tidak kotor lah, apa ya, bawahnya apa ya yang paling bawah itu ya, bersih lah gitu ya, masih bersih, sedang, agak kotor, bersih karena dicuci, tapi hanya bau aja kan, ya, itu kan biasanya kalau ibu cukup dicelup aja kan, nggak perlu dicuci kan, dia baunya hilang kan itu, nah itu, ya itu, nah itu
ada 2 input, masing-masing jadi 3. Nah, kemudian outputnya misalnya output tentang airnya itu mau dibuat jadi 3 juga, misalnya rendah, sedang, banyak gitu ya. Nah itu kalau dengan hanya input air saja, belum time, belum apa yang lainnya, output banyaknya air saja itu sudah banyak mengambil macamnya keputusan berapa banyak. Ya, itu kan berarti 3 kalau di sini ya Pak ya, 3 kali 3 kali 3 ada 27 kriteria pengambilan keputusan, itu baru 1 output ya. Nah kemudian nanti kalau output time lagi ya toh, nah output apa lagi gitu ya, lama putaran atau apa gitu ya. Nah terus makanya nanti ada proses mereduksi aturan ya, yang jelas-jelas nggak mungkin nanti harus dibuang. Misalnya ya, cuciannya ringan gitu, tidak kotor, kok airnya banyak, itu kan jelas nggak mungkin, itu nanti dibuang, direduksi ya. Jadi yang mulai 27 itu kadang-kadang bisa tinggal separuhnya yang mau dipakai. Nah itu dalam mereduksi pun itu kadang ya kita harus bernalar juga ya. Nah itu keliru memilih juga bisa salah dalam pengambilan keputusan. Yang paling bagus memang diambil semua ya, dipakai semua aturan itu. Tapi kan ada kita efisiensi. Contoh yang jelas-jelas nggak mungkin ya tadi, kalau itu cuciannya ringan, tidak kotor, kok airnya banyak, nah itu keputusannya ngawur gitu kan ya. Nah itu nggak perlu dipakai. Nah itu nanti berbasis pada data dan aturannya itu. Aturannya kita bentuk juga, kita berkonsultasi dengan teori. Misalnya ahli kita kan hanya di bidang pasti, bukan ahli kesehatan, padahal kita memfasikan bidang kesehatan. Makanya kita perlu belajar literatur tentang kesehatan, misalnya intervensi, misalnya oksigen ideal yang dipakai manusia itu berapa dan seterusnya gitu ya. Itu nanti dari literatur. Nah itu kalau itu nanti intervalnya nggak perlu kita ubah, kalau seperti ya tinggal memfasikan saja. Nanti outputnya tadi diklasifikasi lagi. Jadi yang sedang rendah tinggi tadi diubah lagi menjadi, dan nanti bagaimana cara diklasifikasinya itu nanti tergantung metodologinya juga. Ada yang pakai metode Centroid, ya ada metode apa gitu ya. Karena ada banyak keputusan, nanti diambil 1 keputusan kan. Nah dari sekian banyak tadi kan ada yang memenuhi ya, misalnya dari 27 tadi, mesti dari data yang masuk mungkin nyantol di 3 keputusan ya misalnya. Berarti kan kesimpulan kita muncul ada 3 banyak keputusan. Bagaimana cara mengubah 3 keputusan jadi 1 keputusan, namanya proses diklasifikasi. Nanti itu tergantung metodenya apa yang kita pakai, macam-macam ya. Nah, itu nanti outputnya data tegas. Ini ilustrasi ya. Nah ini nanti pengetahuan lebih jauh ketimbang penjelasan yang tadi. Nah sekilas itu sajalah ya. Yang penting punya wawasan sedikit ya nanti. Nah ini mungkin biar nggak penasaran. Nah ini saya bocorin 4 metode yang banyak dipakai orang ya. Metode pengambilan keputusan. Ini Mamdani. Kalau Mamdani paling terkenal ini kalau nggak salah di MATLAB sudah ada subnya ya, sub. Ya, Mamdani Anda tinggal mendefinisikan input outputnya nanti kalau nggak salah itu ya. Ini dalam pengambilan keputusan nanti bisa pakai salah satu. Masih banyak lagi selain 4 ini ya, masih banyak lagi metode pengambilan keputusan masih ya. Nah nanti ini saya share aja, nanti ada contoh. Nah ini contoh kasus pengambilan keputusan memproduksi barang, nanti Anda baca sendiri ya, biar punya. Nah nanti saya share aja PPT-nya untuk ke grup ya, biar punya ilustrasi di awal ya. Ini contoh saya berikan ilustrasi yang sederhana tadi antara permintaan, persediaan dan produksi, bagaimana kita membangun sistemnya ya, ini yang sederhana. Contoh penghitungannya membangun dan sampai memprediksi keluarannya ya. Ini contoh pengambilan keputusan. Nah, ini kebetulan pakai Centroid ya, pakai Mamdani. Pengambilan terakhirnya diklasifikasi. Oke, itu sudah contoh konkretnya. Kalau contoh belum paham, bagus. Ya, biar contoh nanti sudah paham, nggak usah kuliah. Jadi tadi menjawab ya, tadi saya berikan ada contohnya.
Tapi ya saya ambil yang paling sederhana tadi ya, cuma 2 input dan 1 output, itu pun sederhana, bukan terlalu susah ya. Saran saya kalau ada ngambil yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan lah gitu ya, lebih bagus nanti setelah selesai kuliah bisa dipakai gitu ya. Contohnya tadi untuk menilai, memutuskan beasiswa, seleksi itu kan ada kaitannya dengan Oke, itu ya kira-kira minimal mengurangi penasaran tadi ya. Nah, ada bayangan sedikit lah. Oke, silakan nanti didalami lagi per bagian dalam presentasi. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Maaf, terkait dengan tugas proyek itu kan di akhir setiap individu satu ya. Ya. Apakah sebelum pengumpulan itu ada proses untuk diskusi dulu? Ya, Iya. tadi kan materi kita cuma 12, ya kan? Dikurangi 1 berarti 13, berarti masih ada 3 pertemuan. Ya, nah, ya nanti untuk karena itu buat 1 pertemuan untuk 3 orang menyampaikan draft laporannya gitu ya. Nah, nanti untuk menyempurnakan ya biar ada masukan. Oke, ya. Cukuplah nanti untuk 1 pertemuan 3 orang. Ya jangan disampaikan semua gitu ya. Gimana? Tapi nanti draft laporannya bisa di-share dulu gitu ya ke teman-temannya dan ke kami sehingga nanti bisa memberikan masukan gitu ya. Oke. Baik, ada nanti ya sebelum dan 3 kali pertemuan. Jangan mulai buat. Ya. Ya nanti paling enggak pertengahan semester itu rencananya ya, jangan sekarang. Kalau sekarang proses boleh lah jadi ya. Nanti diputuskannya pertemuan ke-8 itu Anda harus melaporkan rencananya ya. Dan rencana itu nanti masih bisa sedikit berubah, gitu. Namanya project, bukan project bangunan. Kalau bangunan harus fix sesuai dengan risteknya ya. Kalau ini nanti ada pergeseran mau dilaksanakan kok, ini perlu dimodifikasi sedikit lagi nggak apa-apa ya. Yang penting ada progres ya, jadi jangan sampai nanti menjelang terakhir baru nyusun itu ya, jangan sampai itu. Jadi minimal setengah semester sudah punya planning, punya rencana ya. Cukup jelas rencana kerja kita. Nanti RPS dan tadi contohnya ini saya share ya bisa. Pertama RPS nanti untuk materi presentasi itu punya sekalian ya ceritanya ini. Yang penting laki-lakinya kan untuk kelompok sendiri, nanti dua kelompok lagi harus semua. Ya biar rata-rata. Cukup? Ya ini pertemuan pertama coming up. Ya sudah panas. Iya biasanya bagus lah kalau mau itu dimulai dari kebingungan gitu ya. Nah jadi akhirnya kan punya motivasi untuk mencari jawabannya. Nah orang tidak bingung itu bahaya. Ya bisa nggak ngerti sama sekali atau sudah mengerti gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau bingung itu bagus ya. Ada proses. Ya, tapi bingung harus diikuti dengan rasa ingin tahunya. Ya. Nah, kalau bingung, terus kemudian Anda punya rasa ingin tahu, berarti kami memprovokasinya. Ya paling kan nanti punya pengalaman baru ya dalam pengambilan keputusan, itu harapannya di situ. Dulu waktu nyusun kurikulum itu apa ya kira-kira yang kan harus punya pengalaman baru. Kalau materi aljabar semua dapat, materi analisis sama lagi statistika. Nah rupanya pasti itu kan semuanya. Kalau di kami S1 sudah ada pasti. Ya. Ada, ya saya beberapa kali ngecek. Yang lampu mati tadi ruangan ada yang ini juga terdeteksi. mahasiswa merasakan diem semua mati Ya, nah itu berat itu baru job kamu.
kalau orang diem lampunya mati, tapi kan tidak diem langsung mati, bisa disetel. Tapi kalau masih mati hidup itu masih tegas. Biasanya kalau bisa redup, bisa terang itu baru fasi. Ya, jadi kalau cahaya dari luar ini banyak, dia meredup. Kalau gelap, terang itu sudah fasi. Kalau hanya hidup mati itu masih tegas. AC juga begitu, kalau hanya hidup mati itu masih tegas. Tapi kalau bisa misalnya kecepatan kipasnya berkurang, kalau range segi sampai itu sudah fasi. Ya. Saya kira cukup Pak Pur. Saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan Anda betul-betul dapat pengalaman baru kuliah, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk tugas berikutnya. Ya. Oh iya, nanti setelah ini saya lalu saya ya sampai di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.